Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau turun sekitar 0,38%. Jadi sesuai dengan yang sudah kita bahas di video awal minggu kemarin guys, bahwa di awal minggu ini kemungkinan kita bakal melihat market itu volumenya sangat kecil gitu ya, karena tidak banyak event ekonomi penting yang dirilis di awal minggu ini. Baru nanti akan ada mulai dari besok sampai hari Jumat, itu mungkin kita baru akan melihat market untuk start lebih volatil. Dan so far sesuai ya guys, kita memang melihat market beberapa hari belakangan khususnya Bitcoin ya, itu cenderung hanya ranging aja, nggak ngapa-ngapain gitu, bolak-balik di sekitaran area tersebut. Dan hari ini Bitcoin berada di sekitaran 21.200-an, Ethereum 1.614, BNB 296, XRP 0,34, Cardano 0,45, Solana 34, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,067 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, a bullish Bitcoin trend reversal is far-fetched idea, but this metric is screaming buy. Tentunya kalian udah tahu ya, ini udah pernah kita bahas juga dari video-video berminggu-minggu yang lalu, bahwa di antara beberapa indikator dan juga beberapa data on-chain, rata-rata dari data on-chain dan indikator yang sering dipakai itu kebanyakan gitu ya, sudah menunjukkan bahwa Bitcoin antara sudah dekat dengan area bottomnya, atau sebagian lainnya lagi udah menunjukkan bahwa Bitcoin sudah berada di area bottomnya, yang pada intinya dari beberapa indikator dan data tersebut menunjukkan bahwa sedikit banyak Bitcoin sudah berada di area yang under value, dan harusnya sudah merupakan area yang cukup baik untuk start melakukan akumulasi. Nah, beberapa di antaranya untuk di artikel ini yang disampaikan adalah datanya. Yang pertama, Bitcoin Exchange Inflow and Outflow. Disampaikan oleh Glassnode di sini bahwa kita melihat ada penurunan yang sangat signifikan di volume exchanges gitu ya, alias sekarang orang-orang itu kebanyakan hanya tersisa long term holder. Tidak banyak lagi aktivitas inflow dan outflow seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan. Kalau kalian perhatikan, aktivitas yang cukup tinggi itu terjadi di pertengahan 2021 kemarin. Tentunya ya wajar saja kita melihat ada all time high baru, sekaligus tiba-tiba ada crash yang cukup parah, kurang lebih 50%. Jadi kita melihat aktivitas inflow dan outflow-nya itu cukup besar, yang menunjukkan bahwa minat market itu masih sangat tinggi gitu untuk berspekulasi. Mulai berkurang di sini, tapi ini masih terlihat cukup tinggi ketika kita membentuk all time high baru 69.000. Dan juga di sini guys, ketika Luna crash, kita juga melihat aktivitas di exchange itu meroket. Oke? Tapi untuk sekarang, kita sudah mencapai level yang sangat rendah. Bahkan levelnya ini setara kurang lebih dengan di akhir 2020. Dan menurut Glassnode, ini menunjukkan bahwa sekarang, which reflects a general lack of speculative interest. Yang artinya volume exchange itu udah kecil guys sekarang. Yang inflow dan outflow udah jarang. Sehingga bisa diartikan bahwa orang-orang sekarang udah kebanyakan ya, yang kemarin-kemarin itu hanya sebagai turis saja, itu semuanya udah kecuci semua. Sekarang hanya tersisa long term holder saja, dan mereka-mereka itu biasanya ya jarang gitu ada aktivitas inflow outflow. Kebanyakan dari mereka hanya nge-hold saja. Oke? Dan itu adalah sebuah indikasi yang baik tentunya. Dan ketika kita melihat volume yang sangat rendah di sini, alias tidak banyak lagi aktivitas inflow dan outflow, ya berarti kita juga bisa artikan pada saat itu jumlah investor yang berada di dunia kripto itu tidak lagi terlalu banyak. Mungkin orang-orang yang memang tidak mempunyai mentalitas long term, itu rata-rata semua sudah keluar gitu ya, dan minatnya atau interestnya sekarang lagi low banget. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan yang terjadi di pertengahan tahun 2021 gitu ya, mungkin kalian kemanapun orang-orang ngomongin soal kripto gitu ya, baik di kantor kalian, di rumah, tetangga, semuanya ngomongin kripto. Kenapa? Karena pada saat itu kripto lagi hype banget. Orang-orang cuan ribuan persen, ratusan ribu persen, ada yang puluhan ribu persen. Uang yang sangat gampang didapatkan.
Sehingga semuanya terjun, ikutan masuk. Padahal nggak ngerti gitu. Gimana cara investasinya, gimana cara tradingnya, semuanya nggak ngerti, tapi ikut-ikutan gitu. Sebelum pada akhirnya crash yang terjadi, membuat orang-orang bilang lagi, wah ini ternyata kripto itu scam ya. Saya masuk kemarin, uang saya hilang 60%, 70%, atau bahkan ada yang hilang semuanya karena trading. Dan kalau misalnya kalian sekarang bandingkan, nggak ada tuh gitu ya. Kalau misalnya kalian ke tetangga, ke kantor, nggak ada lagi. Kalau kalian bicarain soal kripto, mereka malah kayak, aduh, kripto saya udah kayaknya nggak mau deh gitu. Udah seram sama kripto, kemarin saya udah loss segini gitu. Nah, itu adalah tanda-tandanya bahwa pada saat itu, minat para investor terhadap kripto udah sangat kurang. Dan itulah justru biasanya saat-saat terbaik untuk start melakukan akumulasi. Bukan ketika semua orang lagi hype. Gitu ya. Jadi itu adalah sedikit banyak pola pikir yang pengen saya sampaikan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ke bawahnya juga ada salah satu indikator yang udah pernah kita bahas juga sebelumnya, yaitu adalah indikator MVRV. Dimana mungkin ini kurang jelas ya guys, tapi kalau misalnya kalian perhatikan pada intinya MVRV sekarang itu menunjukkan area yang paling rendah gitu ya, semenjak tahun 2015. Kalau kalian perhatikan ini area yang sangat rendah. Bahkan 2019 ketika kita masuk ke bear market dan di bottom bear market pun MVRV-nya tidak pernah serendah ini guys. Oke, hanya kurang lebih berada di sini, sedangkan yang sekarang itu dari sini. Oke. Dan secara historis, indikator MVRV ini juga terlihat cukup akurat gitu guys, dalam memberikan kita sinyal untuk membeli. Jika kalian memanfaatkan MA di sini gitu ya, kalian akan membeli ketika crossover itu terjadi, MVRV dengan garis biru di sini. Nah, ini ditandai dengan garis merah ini guys. Setiap kali kita menyentuh atau crossover di sini, itu adalah sinyal untuk buy. Dan harusnya kalian akan mendapatkan cuan yang lumayan oke setiap kali kalian melakukan hal tersebut dalam beberapa tahun belakangan. Di sini pertama kali kalian buy, ini juga naiknya lumayan kencang. Di sini juga sama, ketika crossover kalian buy, ini juga naiknya kencang. Di sini juga sama, kalau kalian perhatikan ini. Dan naiknya, ya ini naik tapi nggak sekencang yang kemarin. Dan kali ini kita masih berada cukup jauh sih guys dari crossover yang terjadi. Cuman MVRV-nya sekarang sudah menunjukkan area yang sangat amat rendah. Oke, yang pada intinya disampaikan di sini adalah bahwa dari indikator MVRV menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang sudah berada di area yang cukup undervalued. Gitu ya. Dan yang kemudian kedua, disampaikan di sini DBS Bank reports 4x growth in Bitcoin buys on DDEX exchange in June. Jadi ini adalah menurut survei dari salah satu bank terbesar di Singapura guys. A major cryptocurrency sell-off in June 2022 has sparked more interest in Bitcoin from institutional investors, according to data from one of the biggest bank in Singapore. Jadi Bank DBS, salah satu bank terbesar di Singapura, mengatakan bahwa ketika kita melihat sell-off yang terjadi di Juni 2022 kemarin, itu membuat sebagian besar investor institusi mulai start untuk tertarik masuk ke dunia kripto karena mungkin merasa, oke, kemarin saya nggak sempat masuk, nggak sempat ikutan karena mungkin harganya terlalu tinggi, tapi sekarang kita udah melihat Bitcoin sell-off hingga 20-an ribu dolar, mungkin ini saatnya bagi saya untuk masuk. Dan terlihat dari segi datanya, itu ada kenaikan sebesar 4 kali lipat, guys. Oke, kalau dibandingkan dengan April 2022. Oke, jadi jumlah pembeliannya, kalau kalian bandingkan dari 2022 April dengan yang Juni, itu 4 kali lipat lebih tinggi. Alias apa? Investor institusi merasa harga yang ditawarkan Bitcoin sekarang itu sudah termasuk cukup murah. Oke, dan saya pribadi juga setuju dengan hal tersebut guys. Bagaimana dengan kalian? Apakah menurut kalian tidak worth it, masih belum worth it untuk beli Bitcoin sekarang? Ataukah kalian udah start masuk ke Bitcoin? Alias kalian sudah start cicil? Saya pengen tahu nih guys, karena udah lama saya nggak pernah nanya gitu. Saya pengen tahu sekarang kalian itu di posisi apa guys? Kalian masih menunggu, oke? Atau kalian sudah start cicil? Atau kalian sudah all in? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke chartnya guys, untuk kalian yang masih pengen untuk mencari exchange untuk diversifikasi aset, BingX bisa menjadi salah satu yang kalian bisa consider karena di sini kalian akan mendapatkan berbagai fitur yang sangat menarik
Selain kalian bisa melakukan copy trading, grid trading, kalian juga bisa trading di spot maupun futures. Selain itu, mereka juga lagi adakan event trading. Kalau misalnya kalian yang jago banget trading, dan di sini menariknya, kalian tuh nggak perlu pakai modal yang terlalu besar, guys. Perhitungannya ada dua cara. Dengan total profit, kalau ini mungkin kalian harus pakai modal yang besar supaya bisa menang. Tapi kalau misalnya kalian ikutan yang ROI, alias secara persentase, maka modal kalian kecil pun kalian bisa menjadi pemenangnya. Dan kalau kalian jago dan kalian menjadi pemenangnya, top 1-nya atau kalian pemenang pertama itu dapat 5.000 USDT. Juara 2, 3.000 USDT, juara 3, 2.000, dan seterusnya. Jadi, ini ada dua tipe. Kalau kalian mau yang total profit, berarti ya sedikit banyak mungkin modal kalian harus agak besar. Tapi kalau kalian yang tipe kalian ROI, itu kalian bisa dihitung berdasarkan persentase profitnya. Oke, dan hadiahnya juga sama besarnya. Dan kalian jangan sampai lupa, kemarin itu sudah saya sampaikan ada list 50 pemenang gitu ya. Untuk mendapatkan trading bonus Rp750.000 atau kurang lebih $50 di BingX, akun BingX. Kalian yang merasa kemarin ada mendaftar menggunakan link saya, coba kalian cek di grup Telegram, saya udah share kemarin 57 pemenangnya, masing-masing dapat trading bonus Rp750.000, dan itu bisa kalian gunakan untuk trading. Jadi jangan sampai kalian tidak manfaatkan guys, sayang gitu ya, kalau cuma ditaruh $50-nya, bisa kalian gunakan untuk trading. Kali-kali aja kalian profit, dan kalian bisa menarik profit tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen mendaftar dan belum sempat, kalian bisa klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin, guys. Dan, bukan Bitcoin, tapi saya pengen mulai dari US dollar terlebih dahulu. Karena ini menarik banget, guys. Di US dollar, kita kembali kembali melihat US dollar itu nge-retest area high sebelumnya, guys. Di sekitaran area 109 di sini. Dan kalau diperhatikan, so far gitu ya, hanya ada satu indikasi bahwa bears itu mulai start masuk. Yaitu adalah adanya candle rejection di sini. Tapi menurut saya itu belum terlalu signifikan, guys. Oke, karena kalau kalian bandingkan dengan pergerakan sebelumnya, ini sangat amat impulsif. Oke, jadi kalaupun kita ada mendapatkan semacam konsolidasi atau koreksi kecil di sini, itu adalah hal yang wajar menurut saya. Dan menurut opini saya pribadi, kemungkinan kenaikan ini belum selesai harusnya ya, guys ya. At least kemungkinan saya masih bisa melihat minimal ya, US dollar masih akan membentuk higher high baru. Oke, baru dari sana saya pengen lihat gitu. Apakah kita melihat akan ada sell off disertai dengan volume yang tinggi? Kalau ini yang terjadi, maka scenario yang dari berminggu-minggu lalu kita bahas itu kemungkinan besar bisa terjadi, yaitu adalah di mana US dollar sudah menyentuh ke area major trend line-nya gitu ya, yang sebelumnya menjadi penahan terus-menerus baik menjadi area support maupun resistance. Dan kali ini kita juga sudah mencapai area tersebut lagi. Perlu kalian keep in mind bahwa ini adalah weekly chart ya guys. Dan sesekali kita bisa mendapatkan semacam fake out ke atas. Jadi akan sangat wajar kalau kita akan break tuh sedikit ke atas kemudian dibanting lagi ke bawah. Itu adalah hal yang wajar menurut saya. Tapi selama kita mendapatkan adanya rejection dari sini, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam guys. Oke, mungkin minimal menyentuh ke 0,382. Jadi, udah saya sampaikan juga ini dari berminggu-minggu yang lalu, bahwa ini adalah salah satu senario yang kita bisa antisipasi, yaitu adalah US dollar kembali meretest dan membuat satu lagi higher high, antara berhentinya di 110 sampai 112, mungkin areanya di sekitaran sini. Ini adalah areanya menurut saya yang berikutnya perlu kita perhatikan, 110 sampai 112. Dan dari sana kita harus lihat, apakah kita akan mendapatkan bukti-bukti bahwa para bull sudah kehilangan tenaga dan para bears sudah lebih dominan. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka sebenarnya itu adalah saat-saat terbaik bagi stock market dan juga kripto mungkin untuk start kembali untuk rally. Gitu ya, mungkin belum tentu reversal, tapi at least semacam relief rally. Oke, jadi itu adalah dari US dollar. So far yang kita bisa lihat di 4-hour chart tentunya ada semacam sell off juga yang terjadi, tapi kita kembali recover di sini dan saya rasa kita masih akan at least mendorong ke higher high baru guys. Oke. Antara dia langsung naik lagi dari sini atau kita akan mendapatkan semacam konsolidasi dulu baru kita akan kembali naik ke atas. Oke. Jadi itu adalah yang bisa saya lihat sekarang di US dollar. Nah, untuk chartnya Bitcoin sendiri sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan guys. Kenapa? Karena beberapa hari belakangan
volume terlihat tidak ada. Kita hanya pure ranging di sekitaran area 20.000 sampai 22.000, tidak banyak yang berubah dari sini. Dan selama gitu ya, kita tidak mampu break di atas area key level di sini, yang mungkin udah kehapus kayaknya ya. Nah, masih ada di sini. Selama kita tidak mampu untuk reclaim di atas area tersebut, akan sangat sulit bagi saya untuk melihat Bitcoin move higher gitu guys. Saya pengen kalau misalnya kita pengen move lebih tinggi atau mendapatkan retracement lebih tinggi, at least kita reclaim dulu. Baru dari sini kita akan berbicara retracement yang lebih tinggi. Gitu ya. Tapi selama hal tersebut belum terjadi, maka saya harus sedikit skeptis gitu ya. Karena kita sudah berkali-kali nih guys, mencoba untuk break di atas area tersebut, tapi tidak berhasil. Sudah 3 kali malah. Dan kalau misalnya ternyata malah kita akan mendapatkan breakdown gitu ya. Breakdown disertai dengan peningkatan secara volume. Dan kemudian kita mendapatkan retest. Pakai ini aja. Breakdown sekaligus retest. Justru ini adalah bisa menjadi salah satu peluang bagi saya untuk short. Gitu ya. Jadi so far sebenarnya masih sama aja dengan outlook kemarin guys, karena memang kita nggak gerak sama sekali. Kalian lihat di 15 minute chart kita hanya cenderung ranging saja di sini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan juga untuk kalian, kecuali kalian merupakan scalper gitu ya. Kalau kalian scalper mungkin kalian bisa sedikit banyak lihat ada semacam pattern yang tercipta di sini. Oke. Kemarin ada sempat terlihat semacam falling wedge di sini. Oke, mungkin ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping dan menarikkan ke 21.700. Dan kali ini kita kembali akan mendapatkan retest nih guys ke area trendline dari potensial falling wedge di sini. Nah, saya rasa ini akan bisa menciptakan semacam bounce juga kalau misalnya nih kalian niat untuk scalping ya gitu ya. Ini juga harusnya akan menciptakan semacam bounce. Tapi bounce-nya itu antara memang hanya untuk koreksi saja. Oke, koreksi saja sedikit ke atas. Untuk kemudian dibanting lagi ke bawah, atau kita dari sini sudah akan kembali untuk reverse lagi ke atas. Jadi itu nanti tergantung price action-nya seperti apa. Kalau saya pribadi, saya nggak akan nge-trade setup ini. Saya masih akan tetap menunggu sampai market benar-benar kasih saya arah yang lebih pasti. Antara salah satu skenario yang tadi saya sampaikan, antara dia mampu break di atas area ini kemudian consolidate, maka saya akan cari peluang untuk setup buy. Sedangkan kalau misalnya kita breakdown di bawah area trendline di sini, yang sudah menahan Bitcoin selama berkali-kali, maka saya lebih cenderung akan ke arah bearish dan menunggu ada bearish continuation pattern, dan dari sini saya akan mencari peluang untuk short. Jadi sesimpel itu guys. Oke, untuk sekarang saya tidak akan melakukan apapun selain menunggu dulu, dan lagi memang kemungkinan market masih akan menunggu sampai besok dan lusa ketika nanti ada beberapa event penting yang akan terjadi, baru nanti mungkin market bakalan start untuk bergerak lagi. So, saya rasa itu aja sih untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.